Agenda pendidikan hari ini sesi 2, Sabtu, 20 Juni tahun 2026, bertempat di Pusdiklat GSPMI, Pendidikan PUK GSPMI untuk wilayah Kap, Bogor, Kap, Karawang dan Kota Tangerang. Sebagai pemateri yaitu Bung Humaydi Asij. Materi kedua, prinsip dasar serikat pekerja atau serikat buruh. Salah ya. Materinya kita prinsip. Oh iya, prinsip dasar serikat pekerja. Tuh, prinsipnya lupa tuh. Prinsip dasar serikat pekerja. Nah, itu. Kalau tadi pagi berarti Peranan. oh udah pintar tadi ya. Iya. Nanti saya belum nanya sama dia. Tadi pagi peranan serikat pekerja. Peranan serikat pekerja. Ini prinsip. Prinsip. Punya prinsip semua nggak? Punya dong. Punya. Wah, yang benar. Apa prinsipnya? Den, ayo Den. Apa itu prinsip? Kenapa serikat pekerja pun harus punya prinsip? Prinsip itu pendirian. Pendirian. Ya. Oh, berarti kalau nggak punya pendirian nggak punya prinsip ya? Hmm. Bisa. Tapi setiap orang emang harus punya prinsip. Jadi bukan manusia aja yang punya prinsip, tapi organisasi pun punya prinsip. Karena organisasi dibuat oleh orang juga. Orang juga. Prinsip itu adalah, kalau bahasa hukumnya asas. Asas itu adalah bisa pendirian, bisa dasar, bisa, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar kita untuk berpikir, bertindak, melakukan sesuatu. Itu prinsip dasar. Dasar pokok kebenaran yang jadi alasan kita untuk melakukan sesuatu ataupun bertindak, berpikir. Contoh, kalau Arsenal lawan Portugal. apa? Persib. Kita ngomongin Persib. Kalau Persib menang, Kenapa asas sih? Nggak ada prinsip. saya akan makan bakso. Bakso. Itu prinsip nggak? Prinsip. Prinsip mana? Kalau terjadi memang benar. Ajar itu. Orang makan bakso ajar. Itu prinsip. Dan dalam keluarga pun kita punya prinsip juga. Setiap orang berkeluarga pasti punya prinsip. Udah berkeluarga semua? Udah. Mantap. Ini ada PUK mana aja? Pola. Pola, Siwop. Sabur. Sabokar ada, Sakrawang ada Bogor ada. Sakarawang. Udah ini aja. Singwo. Itu lagi. Oh iya. Nggak ada lagi yang lain apa ya? ASR. Hah? ASR. Oh ASR. 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 Ini PUK semua apa ada anggota? Anggota. Anggota yang mana? Satu. Oh nggak apa-apa, berarti pintar. Dia mau menjadi orang pintar. Amin. Amin. Kalau tadi pagi namanya peranan, yang namanya PUK itu punya peran. Jadi bukan dibentuk terus udah gitu-gitu aja, tapi dia punya peran. Nah, kalau sekarang prinsip sama peran itu sebenarnya agak jauh beda. Kalau peran itu paling bicaranya itu ya tugas dan fungsi, masih benar. Apa sih itu serikat pekerja? Apa sih tugasnya dia? Apa sih yang harus dilakuin sama dia? Itu, karena dia berperan di situ sebagai apa? Ya, jelas. Kalau secara global itu kan melakukan pembelaan.
Kalau prinsip berbeda. Prinsip ini yang paling ditekankan oleh perusahaan. Ketika serikat pekerja tidak punya prinsip, ada dipastikan serikat pekerja lemah, bisa dihancurkan. Nah, prinsip dasar serikat pekerja, serikat buruh. Prinsipnya itu memahami prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya serikat pekerja dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Ini suatu landasan. Prinsip itu adalah suatu landasan, makanya sangat penting, paling utama itu. Setelah terbentuknya serikat pekerja. Sebelum terbentuk serikat pekerja, apakah punya prinsip juga? Punya. Kalau tidak punya prinsip, tidak bisa. Itu prinsip. Ini judul itu nggak usah dipoto. Judul dipoto juga. Nah, kita masuk pertama itu pekerja. Apa sih itu pekerja? Pekerja itu apa? Seorang yang bekerja. Coba dibaca satu orang. Biar nggak ngantuk, soalnya udah siang ini. Coba satu orang siapa? Siapa aja? Ya PUK jangan sampai takut lah, harus bisa. Nah, coba. Pekerja atau buruh, pekerja adalah individu yang melakukan pekerjaan atau memberi jasa kepada orang lain atau perusahaan untuk mendapatkan upah atau gaji sebagai imbalan. Contoh pekerja pabrik, buruh bangunan, karyawan kantor, tenaga profesional seperti dokter, guru dan insinyur yang bekerja di berbagai sektor industri. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 2003, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 2000. Pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, di sini perbedaannya. Kalau diartikan pekerja itu adalah individu yang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa kepada orang lain atau perusahaan untuk mendapatkan upah atau gaji sebagai imbalan. Itu kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia KBBI hal ini. Jadi dia luas. Contoh bisa pekerja pabrik, buruh, bangunan, karyawan kantor, tenaga profesional seperti dokter, guru dan insinyur yang bekerja di bidang sektor industri. Itu hampir semua, hampir menyeluruh. Pekerja. Kenapa dibilang kayak gitu? Pengusaha aja hampir bisa dibilang pekerja, dia bekerja. Kalau secara globalnya. Tapi undang-undang mengatur itu. Ada dikhususkan dia. Pekerja itu yang mana? Yang bisa dikatakan dia kategori pekerja. Di mana? Di Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 21 tahun 2000. Undang-Undang 13 tahun 2003 undang-undang apa? Undang-undang apa? Jangan sampai sebagai PUK nggak tahu. Iya. Undang-undang apa? 13 2003. Undang-undang apa? Tenaga kerja. Undang-undang apa? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Hah? Tenaga kerjaan. Undang-undang apa? Sama tenaga kerja. Undang-undang apa? Undang apa? Tenaga serikat pekerja. 13 2003. Undang-undang apa belakang? Tenaga kerjaan. Ya benar, ketenaga kerjaan. Undang-Undang 21 tahun 2000. Undang-undang apa? Ini paling fatal kalau sampai seorang PUK tidak tahu. Undang-undang apa? Serikat pekerja. Serikat pekerja. Undang-undang apa? Gak usah takut untuk berkomentar. Undang-undang apa? Kementerian. Kementerian.
Undang-undang apa? Serikat pekerja. Undang-undang apa? Undang-undang apa? Undang-undang apa, bro? Serikat pekerja. Undang-undang apa? Pendirian serikat pekerja. Undang-undang apa? Serikat pekerja. Undang-undang apa? Serikat pekerja. Undang-undang apa? Serikat pekerja atau serikat buruh. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerja pekerja atau buruh. atau serikat Buruh. buruh. Kalau disingkat SP atau SPB. Jangan sampai nggak tahu, PUK pun nggak tahu. Di situ hak kita, di situ tanggung jawab kita diceritakan. Walaupun kita tidak tahu isinya, seenggaknya tahu Dasar. judulnya. Ini depannya aja nggak tahu. Jadi aktivis aja, ketemu perusahaan apa aturan yang mengatur. Undang-Undang 21 2000 apa itu tentang serikat pekerja, serikat buruh, Pak. Pasal berapa? Baca sendiri, Pak. Itu yang penting. Ini nggak tahu gimana. Iya. Yang penting depannya aja, atas aja. Kalau belakangnya ya, kalau yang mau belajar silakan. Kalau yang enggak ya udah. Soalnya ketika kita ketemu perusahaan, itu kebebasan, Pak. Itu udah diatur, Pak. Itu udah diatur, Bu. Di mana? Di Undang-Undang Nomor 21 2000. Apa itu? Tentang serikat pekerja, serikat buruh. Pasal berapa? Baca sendiri. Iya kan? Baca sendiri. Aduh. Jangan sampai nggak tahu, memalukan, ya kan? Nah, kalau di undang-undang itu dia mengatakan pekerja itu adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi kalau tidak menerima upah, tidak buruh, tidak pekerja. Berbeda hal tadi kalau di kamus bahasa Indonesia, dia hampir menyeluruh. Pengusaha pun hampir menyenggol bahwa saya pengusaha pun pekerja juga, karena dia bekerja, memberi jasa. Tapi di Undang-Undang Nomor 13 sama Undang-Undang Nomor 21 itu diperkecil lagi sama dia, yaitu yang menerima upah. Terus bagaimana dengan PNS? PNS menerima upah juga. Apakah dia pekerja juga? Masuk nggak ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Boleh nggak dia membentuk serikat pekerja? Dia kan menerima upah juga. Ada yang berpikir, ada yang beranggapan ketika ketemu pengawasan, ketika ketemu sama dinas, Bapak kan pekerja juga, Bapak kan menerima upah juga dalam bentuk lain. Ada yang pernah ngomong kan? Enggak. Nggak ada. Coba, tapi pernah ketemu orang dinas kan? Pernah, sering. Nah, pasti di antara di sini pasti pernah ada yang ketemu. Jangan kan orang dinas, ya atasan kita aja menerima upah juga. Apakah bisa ASN, aparatus sipil negara, dikatakan pekerja atau buruh? Apa bro? Kayak ngantuk banget bro. Bisa nggak? Bisa, karena dia itu sama aja pekerja atau buruh yang setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan yang lain. Itu dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Berarti bisa dikatakan dia pekerja dan buruh juga. Iya. Berarti kalau bentuk serikat pekerja dia boleh. 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 Kalau dilihat dari artinya, memang sekilas terlihat kayak boleh. Tapi kita ini diatur. Ini tentang pekerja swasta.
dia itu ASN itu profesional bahasanya, profesi. Jadi dia diatur oleh aturan lain lagi. Ketika serikat pekerja punya masalah, punya perselisihan, ada konflik, pasti perselisihannya itu ke pengadilan hubungan industrial, mediasi. Tapi ketika ASN berselisih, dia nggak ngikut ini, karena dia bukan masuk dalam kategori ini. Dia profesional. Ada aturan kemana? Pengadilan negeri umum. Kalau kita khusus, nah itu teman-teman seharusnya PUK bertanyakan apa dibedakan, kenapa dibedakan, kenapa nggak disamain aja. Jadi ASN ketika ada konflik ke PHI aja. Orang sama-sama kok kita menerima upah pada pekerjaannya sama kan? Sama. Tapi kenapa jadi kayak beda banget ya? Pakai seragam ya kan? Wah, seragam coklat ya kan, berangkat ketemu di dinas ya kan? Laganya udah kayak pengusaha. Satu minggu libur. Iya, libur ya. Nah, itu. Harus teman-teman mempertanyakan itu. Kenapa? Apakah harus profesional dulu, berpunya profesi khusus, punya pendidikan khusus? Nah, itu terkait pekerjaan. Sekarang serikat pekerja. Baca bro. Serikat pekerja atau buruh, organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Fungsi utama: negosiasi upah, kondisi kerja, dan perlindungan hak kerja. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13/2023. Pasal angka 1 UU 021/2000. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Ada dua arti, ada dua terjemahan. Yang satu dari Kamus Bahasa Indonesia, yang satu lagi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sama Undang-Undang Serikat Pekerja. Ada itu ada di pasal 1 angka 17. Kalau di bahasa Indonesia itu dia organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Jadi serikat pekerja itu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Bisa itu negosiasi upah, kondisi kerja, dan perlindungan hak pekerja. Sedangkan di undang-undang, serikat pekerja buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tetap yang dibicarakan itu masih sama dengan hak dan kepentingan. Hak dan kepentingan. Sudahkah seorang serikat pekerja itu bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab? Bertanggung jawab pada anggotanya? Tanggung jawab. Bertanggung jawab? Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Hak dan kepentingannya. Apa ya?
Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Itu tadi ada namanya yang tadi pagi dipelajari, itu namanya peranan. Ada peran di situ untuk serikat pekerja untuk memenuhi ini semua. Hak dan kepentingan. Ada peran di situ. Jadi masih nyambung materi yang pagi tadi sama ini sekarang nyambung. Hanya yang tadi peran, tugasnya dia. Kalau sekarang prinsip. Jadi serikat pekerja itu harus punya prinsip. Prinsipnya apa, Bung? Dari tadi nggak bicara prinsip. Tadi ngomong prinsip. Tadi bicara serikat pekerja, definisi prinsip, pekerja. Sabar. Kita bicara ini dulu, sifatnya aja. Serikat pekerja itu punya sifat. Punya sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Dia bebas. Bebas bukan berarti bebas mau ngapa-ngapain, enggak juga. Bebas berorganisasi. Terus terbuka. Yang mau jadi anggota silakan. Mandiri. Nah ini nih sering nih perusahaan ini kata-kata mandiri tadi. Ada di sini yang udah dipotong payroll? Cos? Udah. Ketika mengajukan payroll biasanya perusahaan ngomongnya gini. Kan serikat pekerja harus mandiri. Ya kan potong sendiri lah. Ini kebiasaan di sini nih kata kalimat mandiri. Mandiri dalam arti itu untuk mengelola keuangannya. Tapi kalau minta bantu di potongan itu nggak nyambung, nggak masuk dalam kata mandiri itu berbeda. Terus sering tuh ketika ada pengajuan cos pasti itu alasan perusahaan mandiri, kan harus serikat pekerja sendiri. Iya. Dengan alasan sistem. Sistem lah, apalah, susah lah. Tapi ketika koperasi gampang banget dipotong. Iya. BPJS gampang potong. Ketika itu kepentingan itu menguntungkan bagi perusahaan, ya kan mau. Tapi ketika tidak menguntungkan bagi dia atau merasa berbahaya bagi dia, sangat susah bagi dia. Demokratis, udahkah demokratis? Ya, Udah. Contoh. pemilihan ketua pengurusan Pak ketuanya. Woi, berarti PUK bener itu. Musnik ya. Musnik, Muscap, Munas. Ini nggak ada yang ngopi. Nah, saya dong kayaknya. Jangan dengan tegang. Tuh, demokratis, bertanggung jawab. Ini ya, serikat pekerja itu tanggung jawab itu setengah-setengah. Prinsip kebebasan berserikat. Setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan berserikat dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Prinsip ini menjadi fondasi utama paling penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif dan terorganisasi. Jadi untuk berserikat pun itu kebebasan berserikat itu bebas. Menjadi anggota. Kadang ada perusahaan, ada nggak yang dihalang-halangi? Ada. Ada nggak? Selama ini pasti teman-teman beranggapan kita udah bebas, berserikat udah aman. Ada di sini yang gampang dapat dispensasi? Gampang begitu ada. Ada berapa? Ada 2 orang. Selebihnya?
Emang gampang dispensasi? Definisi gampang itu jumlah atau diizininya? Ya diizinin. Diizinin gampang, kalau jumlah dibatasi. Jumlah dibatasin. Enggak, jumlah batasin. Kan juga itu ya kan. Diizinin gampang, ya kan? Jumlah yang dibatasin. Iya. Bukan begitu? Begitu. Mentok jumlah. Kalau banyak kan nggak bisa. Berapa sih yang maksimal jumlah itu? Dua. 2 orang. Biasanya juga. Itu minimal 2. Nah, Minimal 2. Ada sepasang. PUK ada berapa? 11. 11. PUK 11. Berarti kalau 11 orang minta dispensasi nggak dibolehin? Kosong. Diizinin 2. Ngegerung lagi kayak ranking. Beda nggak ada kipernya kalau kelas semua. Ketika ada kegiatan organisasi kebebasan berserikat, ada kegiatan organisasi, PUK mengajukan dispens ke 11-nya PUK. PUK ini mengajukan dispens 11 PUK. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Lebih boleh. Secara aturan ini boleh. Ya boleh, emang benar boleh. Kenapa? Kalau udah diizinkan, bagaimana dia bisa menjalankan serikat pekerja? Bukankah tanggung jawabnya dia itu, prinsipnya itu, bukankah perannya itu untuk melakukan pembelaan? Mau menjalankan organisasi, dia mau dispen, tapi nggak dibolehkan. Apakah itu namanya itu menghalangi kebebasan berserikat? Itu termasuk salah satu menghalangi kebebasan berserikat. Buruh enak banget. Kalau buru-buru dulu, ketika dia minta dispen, jawabannya paling simpel. Kalau nggak dibolehin, berarti bapak menghalangi, berarti ibu menghalangi kebebasan saya berserikat. Nah, ini saya menjalani serikat pekerja, menjalani tugas serikat pekerja. Kenapa saya tidak diberi? Ini melanggar Undang-Undang 21/2000. Apa itu? Tentang serikat pekerja. Jangan ditanya pasal berapa. Baca sendiri. Itu namanya prinsip. Itu salah satu prinsip serikat pekerja. Kalau kebebasan berserikat aja itu tidak ada, bagaimana teman-teman berserikat itu, PUK itu punya prinsip? Mau dispen tugas aja susah, nggak bisa. Bagaimana mengurusin orang lain? Tanggung jawab loh. Tadi katanya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab. PUK disumpah. Iya. Tanggung jawab. Ingat tanggung jawab. Jadi ya itu kebebasan itu harus ada. Terkadang ada orang, ada PUK itu jadi tidak di-SSI karena cara memintanya yang salah. Tapi ada juga cara memintanya benar, tapi tidak diberikan juga. Setidaknya cara mintanya dulu yang benar. Kalau cara mintanya yang benar, bisa masuk itu Undang-Undang 21/2000 tadi. Ngajuin dispen ke perusahaan, tertulis apa, pakai form perusahaan apa, buat lagi surat. Yang PUK yang buat lagi surat mana? PUK apa? Pusat Bogor. Pusat Bogor. Dua-duanya dari pihak perusahaan ada, dari kita pun ada. Ngajuin. Kita
Surat apa namanya? Om. Kalau dari PUK-nya surat tugas atau surat dispen, tapi kalau dari pihak perusahaannya surat izin keluar meninggalkan pekerjaan. Sama pola juga. Pola apa? Sama gitu. Jadi kedua belah pihak punya bukti masing-masing, kan kita punya lampirannya. Prinsip demokrasi internal, kalau ini mah nggak perlu dijelaskan, pada paham semua. Coba yang minum coba dibaca itu. Coba udah biar nggak ngantuk. Kali ini nggak perlu dijelasin kayaknya dah. Prinsip demokrasi internal. Pengambilan keputusan dalam serikat pekerja dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dan pemungutan Adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi serikat pekerja. Jadi ada fondasi. Prinsip-prinsip ini memastikan serikat pekerja. Setiap organisasi kan ada ADRT berbeda-beda. Apalagi, tapi tetap apapun itu ADRT-nya pasti demokratis. Demokrasi itu ada. Jadi kebebasan buat memilih ada, selalu ada. Kalau di GSPM itu ada.